Meskipun banyak yang menerima dakwahnya dengan baik, ada juga sebagian kecil yang merasa terikat pada cara hidup mereka sebelumnya. Beberapa orang merasa bahwa menambah ibadah akan menjadi beban tambahan, terutama di tengah kehidupan yang mereka anggap sudah cukup sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Suatu hari beberapa orang dari kalangan tersebut mendatangi Nabi Ishaq alaihissalam untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Seorang pria bernama Malik yang merupakan pedagang sukses di desanya, berbicara mewakili kelompok ini. "Wahai Nabi Allah," ucapnya dengan suara yang hati-hati, "bukannya kami tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kami merasa sulit untuk meluangkan waktu lebih banyak untuk ibadah. Bukankah yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kejujuran dan berbuat baik kepada sesama?" Nabi Ishaq alaihissalam mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami bahwa mereka memerlukan bimbingan lebih lanjut. "Malik," ujar Nabi Ishaq dengan bijaksana, "tentu menjaga kejujuran dan berbuat baik adalah hal yang mulia. Tetapi dengan melaksanakan ibadah, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati dalam setiap perbuatan. Ibadah tidak akan mengurangi waktu kita, justru ia akan membawa berkah pada setiap usaha yang kita lakukan." Malik dan yang lain mulai merenungkan kata-kata tersebut. Bagi mereka, ucapan Nabi Ishaq adalah seperti cermin yang menunjukkan betapa perlunya mendekatkan diri kepada Allah agar segala aktivitas mereka mendapat ridhonya. Hari demi hari Nabi Ishaq alaihissalam melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran. Setiap kali ada yang merasa ragu atau keberatan, ia selalu siap memberikan penjelasan dengan penuh kelembutan. Ia tidak pernah memaksakan kehendak atau marah, meskipun kadang ia menghadapi tantangan dari kaumnya sendiri. Suatu sore ketika Nabi Ishaq alaihissalam sedang berjalan-jalan di ladang, seorang pemuda bernama Fulan menghampirinya. Fulan adalah seorang petani sederhana, namun ia sering meragukan pentingnya salat secara teratur. Ia mendekati Nabi Ishaq alaihissalam dengan raut wajah yang penuh kebingungan. "Wahai Nabi Allah," ucap Fulan perlahan, "aku ingin memahami mengapa salat begitu penting. Kadang aku merasa cukup hanya berbuat baik pada orang lain, tetapi mengapa salat itu seolah menjadi hal yang utama?" Nabi Ishaq alaihissalam tersenyum lembut, menepuk bahu Fulan dengan penuh kehangatan. "Fulan, salat adalah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat, kita bukan hanya memohon kebaikan dunia, tetapi juga akhirat. Ibadah ini seperti air yang membersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil. Tidakkah engkau ingin hatimu senantiasa bersih?" Fulan termenung. Kata-kata Nabi Ishaq memberikan pemahaman baru kepadanya. Ia mulai memahami bahwa salat bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang ingin selalu mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar. Seiring waktu, dakwah Nabi Ishaq mulai memberikan hasil yang nyata. Kaumnya tidak hanya memahami pentingnya ibadah, tetapi juga merasakan keberkahan dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan ketenangan yang berbeda setelah mulai melaksanakan salat dengan penuh keikhlasan, mengeluarkan zakat dengan lapang hati, dan memperbanyak amal kebajikan. Suatu hari, seorang perempuan yang dikenal sebagai ibu dari anak-anak yatim di desanya, datang menemui Nabi Ishaq. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan perubahan yang ia alami setelah mengikuti ajaran beliau. "Wahai Nabi Allah," ucapnya sambil menahan haru, "setelah aku mengikuti ajaranmu dan memperbanyak ibadah, aku merasa beban hidupku terasa lebih ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan keluar saat aku merasa kesulitan. Aku tidak pernah merasakan kedamaian seperti ini sebelumnya." Nabi Ishaq tersenyum penuh kehangatan. Ia melihat betapa ketulusan ibadah telah mengubah kehidupan perempuan itu. Ia berkata dengan lembut, "Ketahuilah bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas. Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka yang berserah diri kepadanya." Di usia cukup tua, Nabi Ishaq merasa damai. Ia menyaksikan perubahan besar di kaumnya, yang kini hidup dalam ketaatan dan kebersamaan yang kuat. Ia tahu bahwa dakwahnya telah membuahkan hasil, tidak hanya dalam bentuk ketaatan ibadah, tetapi juga dalam kebersamaan yang lebih erat, rasa saling tolong, menolong, dan kepedulian yang dalam terhadap satu sama lain. Dalam renungan terakhirnya, Nabi Ishaq memanjatkan doa penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia bersyukur atas kesempatan untuk melanjutkan dakwah ayahnya dan melihat buah dari kesabaran serta kelembutan yang ia tanamkan selama bertahun-tahun. Baginya, kehidupan yang ia jalani adalah sebuah kemenangan, bukan dalam bentuk kekuasaan atau kemewahan, tetapi kemenangan dalam menyebarkan cahaya kebenaran dan kebaikan. Waktu terus berlalu, dan kini Nabi Ishak alaihissalam telah memasuki usia dewasa. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam semakin tua dan istrinya Sarah sudah tiada. Kesepian mulai menyelimuti tenda Nabi Ibrahim, apalagi dengan melihat Ishak yang belum menikah. Setiap malam, Nabi Ibrahim merenung di bawah langit Palestina yang terbentang luas, memikirkan kelanjutan garis keturunan dan dakwah keluarga yang telah dipikulnya sejak lama. Sebuah harapan yang teramat penting bagi Nabi Ibrahim adalah melihat Ishak memiliki keluarga dan keturunan yang dapat melanjutkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim memanggil seorang pembantunya yang telah lama bekerja untuknya, seorang yang terpercaya dan penuh pengabdian. "Wahai sahabatku," ujar Ibrahim dengan suara lembut namun tegas, "aku ingin engkau pergi ke negeri kelahiranku, ke tempat saudara-saudaraku di Irak. Carilah seorang wanita yang baik dari kalangan keluarga kita untuk menjadi istri bagi anakku Ishak." Pembantu itu mengangguk penuh hormat. "Akan aku laksanakan perintahmu, wahai Ibrahim. Apakah engkau memiliki pesan khusus untuk wanita yang kelak akan menjadi pendamping Ishak?" Nabi Ibrahim tersenyum bijak. "Katakan padanya bahwa hidup di sini sederhana, namun di sini kami hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup dengan cara yang penuh keikhlasan dan kehormatan. Jika ia menerima itu, maka ia adalah wanita yang baik untuk Ishak." Dengan izin Allah, pembantu Nabi Ibrahim berangkat ke Irak untuk menunaikan tugas besar ini. Di sepanjang perjalanan yang panjang dan melelahkan, pelayan itu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusannya. Dalam hatinya, ia tahu betapa pentingnya misi ini bagi tuannya yang sudah sangat tua,